Keluar ya, Mbak? Ya, Oh iya. makasih ya, Iya, iya. jagain. Kamu nggak apa-apa kan? Cerewet. Udah tenang aja, doain aja Heli pulangnya baik-baik aja. Terus hatinya utuh, nggak berdarah-darah. Makasih ya. Oh, ya, ya. Udah. Hati-hati. Iya. Udah bareng. Dah, hati-hati hei. Iya. Gue tuh nggak ngerti nih ya, ini situasinya yang gila atau gue yang oleng. Lo tau gak sih, gue tuh suka banget sama dia. Dan gue ngerasa gue tetap harus terlibat sama semua ini. Segila apapun, sakit apapun gue. Ya, mudah-mudahan gue gak jadi korban diri gue sendiri sih. Jadi betul ya, semua pengungsi sudah dijemput oleh keluarganya masing-masing. Ah, sudah Bu Lurah. Pengungsi terakhir itu tadi sore keluar dari sini. Alhamdulillah kalau begitu. Begini Pak, Ya, apa ada informasi orang tunanetra yang tersasar di sini Pak? kayaknya nggak ada Pak. Ada tunanetra, tapi dia warga sini. Kalau bapak-bapak yang namanya Bang Jack, yang orangnya tinggi, Iya. gendut, Ya, dan pakai batu cincin banyak itu gimana Pak? itu dia kenapa tuh? Warga hilang juga? Belum jelas sih hilang atau bagaimana. Yang pasti dia sudah tidak pulang berhari-hari dan sekarang keluarga sedang mencari. Oh, Bang Jack. Seingat saya nggak ada ya. Tapi nanti kalau saya ketemu sama beliau, gimana Bu? Kalau nanti bertemu, tolong sampaikan sama Bang Jack untuk menemui saya di kelurahan. Siap Bu Lurah, laksanakan. Kalau begitu kami permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Hati-hati di jalan. Bang Jack, ada ya? Kenapa sih aku jadi kepikiran laki-laki tua itu? Kenapa aku jadi pengen cepet-cepet ketemu dia ya? Masa sih aku jatuh cinta sama dia? Ganteng banget juga enggak. Ketemu juga baru. Ada apa? Nggak ada apa-apa Bu. Gamenya lagi seru. Ayo. Ayo, terusin zikirnya. Jangan berhenti.
Roy, gue kok jadi keingetan Pak RW sama Pak Yos ya? Masya Allah, ya itu. Sampai bertiga, memang tegas kawan dari dulu. Terus, apa lagi? Apa lagi? Ada lagi yang lain, tapi nggak penting. Justru yang kita ingat, itu penting, Kem. Roy, memangnya gue dulu temenan sama Pak RW dan Pak Yos ya? Terus RW. Udah, terusin dikirnya. Saya temenin di sini, ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Astagfirullah. Jam berapa nih? Innalillahi. Masa gua sendirian lagi sih? Ini jadi kayak musalah gua dikincir. Sendirian lagi, sendirian lagi. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak masih di sini. Ya mestinya saya udah nggak ada di sini. Saya mesti balik ke tempat pengungsian. Ya, habis bagaimana? Cuma kita yang mau ngurusin masjid ini. Terus kalau gua nggak ada bagaimana? Ya, wallahu alam. Mungkin Allah bakal ngutus malaikat langsung buat ngurusin masjid. Nih, keadaannya persis waktu gue masih di Kampung Kincir. Jadi gue dari pagi sampai malam sendirian di musola. Azan sendiri, sholat sendiri. Kayaknya cuman gue satu-satunya yang orang Islam di sana. Harap maklum, Pak. Dari dulu, masyarakat di sekitar sini kurang begitu berminat dengan yang namanya masjid. Terus minatnya sama apa? Lapangan futsal. Kebanyakan masjid juga sih. Satu masjid paling banter bisa menjaring jamaah cuma satu saf. Sementara jamaah yang lain sholat di masjid yang lain. Ini sih emang gak semangat juga sholat kalau kiri kanannya cuma seorang. Ya sudah, kalau begitu kita bagi tugas saja. Bapak ngurusin azan dan sholat di masjid ini, saya ngurusin di masjid yang lain, ya? Terus urusan gua apa gimana? Ya saya nggak tahu. Biar Allah yang ngatur urusan Bapak. Masya Allah. Nih serius, nggak ada yang bisa diajak gantian sama gue? Loh, memangnya Bapak minta digantiin? Enggak. Begini, saya ini terdampar ke sini bukan tanpa maksud. Ya sudah, saya titip masjid ini ya, biar tetap hidup ya. Kalau masalah makan, nggak usah khawatir. Biar nanti saya suruh pembantu saya buat ngurusin makanan dan nganter kemari. Ya, saya pamit. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bangun masjidnya di Mekah, rame kali. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Panggilan ini harus terus disampaikan, meskipun tidak ada yang datang, meskipun hanya tinggal sang muazin saja yang masih muslim. Allah yang memastikan panggilan itu masih berarti, seperti Allah menjamin debu tayamum dan air wudhu di muka bumi selama masih berlaku perintah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Maaf Pak, saya makmum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cip. Cip. Gue nih, gue. Bang Jack. Ya Allah, Cip. Bang Jack, akhirnya saya nekat cari sendiri, Bang. Malah saya tuh nyasar ke sana kemari sampai akhirnya tadi tuh dengar suara azan dari masjid ini. Iya, tapi lo nih bukan nolong keadaan, tapi menambah masalah. Tadinya orang-orang cuma nyari bini lo, ketambahan lagi jadi nyari lo juga. Ya udah salahin aja terus sampai puas. Saya mah selalu nggak ada benernya. Ya udah. Pokoknya lo jangan kemana-mana. Lo temenin aja gue di sini, ya. Ada job baru nih, Bang. Oke. Bang, ini masjid NU apa Muhammadiyah? Ini masjid orang buat sholat. Oh ya, oke, Bang. Bang, mau tanya, udah dapat info nggak soal istri saya Senandung? Ya itu, Cip, belum. Tapi gue udah minta tolong sama orang banyak buat nyari bini lu. Jadi berdoa dan berikhtiar saja dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah mempertemukan lu dan bini lu seperti Allah mempertemukan kita berdua di sini. Iya, Bang.
Sekarang gue baru ingat. Baru ingat gue sekarang. Gue ingat baru sekarang. Gue baru sekarang ingat. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji. Baru gue ingat. Kenapa gue gabung di pengungsian ini? Karena rumah Tuanku Haji kebanjiran. Kan gue bisa nginap di kontrakan gue. Gue ingat ada satu yang kosong. Ya terus kenapa Tuanku Haji tak ke sana? Hah? Itu yang mau gue bicarakan. Jangan diinterupsi mulu. Tadi dia jadi lupa lagi. Oke, Tuanku Haji, silakan duduk dengan tenang. Ya. Baru gue ingat pas gue sadar orang-orang pada hilang. Si Jack pergi nyari si Buta. Sekarang malah nggak balik-balik. Si Acip sendiri pergi nyari istrinya yang hilang. Ternyata gue juga begitu. Tuanku Haji Royani nyari siapa? Bukan nyari siapa, tapi pengen dicari. Dicari sama siapa? Sama anak cucu gue. Astagfirullah. Baru gue ingat. Dasar gue pikun. Terus sudah ada yang datang mencari Tuanku Haji? Gue lagi nunggu, tapi kenapa belum ada yang datang? Ada apa sih? Lu tahu, tapi lu nggak bakalan ingat. Ente udah tahu nggak? Anak cucu ente belum datang sampai sekarang. Mungkin mereka sibuk atau apa. Tapi seharusnya mereka nyari gue dong. Kalau mereka nyari ke Kincir, pasti ada orang yang ngasih tahu kalau kita pada ngungsi di sini. Pak Yos aja deh ngomong. Oke, Tuanku Haji Royani, untuk menjelaskan masalah yang ini, itu yang bisa cuma... Apa pada salting gitu? Aduh, gimana ini? Begini Tuanku Haji, bukan hanya anak dan cucu yang tidak bisa datang menemui Tuanku Haji, tapi juga istri Tuan Haji. Kenapa? Mereka semuanya itu sudah meninggal. Meninggal? Ya, itu ceritanya waktu 10 tahun yang lalu. Anak-anak dan cucu Tuanku Haji itu mengalami kecelakaan dalam sebuah perjalanan. Ya alhamdulillah, Tuanku Haji saja yang selamat. Cuman gue yang selamat. Ya, sejak itulah Tuanku Haji itu hidup sendiri. Tuanku Haji memutuskan untuk tidak menikah. Dan Tuanku Haji juga tak mau lagi bergaul dengan kami-kami ini. Tapi Tuanku Haji, kami sekampung ini tetap memperhatikan Tuanku Haji. Sabar aja Ji, ya. Nggak usah diinget-inget. Emang dia lupa. Banyakin zikir Pak Haji, kayak saya. Tuanku Haji yang kuat ya. Yang kuat ya. Ikhlas ya. Lu siapa? Saya hakim, Pak. Coba lu duduk yang benar. Kayak orang sholat duduk tahiyat akhir.
Ya Allah, kau ambil semua dariku. Anak-anakku, cucuku, ya Allah. Istriku, Irmawati. Ji, istri ente namanya Mujena. Irmawati siapa? Itu istri saya. Mujena! Tegaknya kau ninggalin abang, Mujena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Jalal. Iya, masuk. Nah, itu. Itu Kalila namanya, keponakan saya. Yang di sampingnya siapa? Domino, suaminya Kalila. Ya Allah. Sabar, semua yang cantik dibilang bininya. Ini muka bukan pasir, main raup aja. Ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami segera dengan kebahagiaan. Penderitaan ini sudah terlalu lama untuk kami. Astagfirullahaladzim. Ya, halo Mel. Iya, udah nyampe kok. Entar lagi masuk ya. Mudah nggak kalah cantik. Tapi yang penting sabar. Aman ya, Tim. Sabar. Ya, gimana ya dia? Mudah-mudahan nggak kalah cantik. Tapi yang penting sabar. Heli? Sorry ya, aku nggak bisa terima tamu di rumah. Lagi banyak orang yang ngincar. Aku kesini aja harus nyamar. Ya ampun. Oh ya, jadi malam itu Bareng pinjam handphone kamu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, makasih. Dia apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Dia gabung sama pengungsi lain, jadi tukang masak. Oh iya, aku ini temennya Borang. Kebetulan teman kantor aku lagi banyak ngadain kegiatan amal, bantuin para pengungsi ya. Jadi kenalin di situ. Dia cerita apa aja? Nggak banyak sih, cuman dia cerita kok kalau kamu tuh pacarnya dia. Maaf kalau aku boleh tahu, keadaannya tuh sebenarnya segawat apa sih? Sangat gawat. Dia mau dibunuh sama geng narkoba temennya. Padahal dia nggak tahu apa-apa. Dia juga khawatir kok sama kamu. Iya. Jadi kemarin ada yang nelfon aku dan dia tanya-tanya Borang ada di mana. Dia ngancam Borang mau dibunuh dan kalau nggak aku yang diculik. Allah. Ya. Terus terang aku shock. Aku takut banget. Sampai aku nggak bisa masuk kerja. Dan aku nekat kesini pun
itu karena aku pengen tahu keadaan Borang. Kangen? Kangen banget. Dia juga kangen banget kok sama kamu. Dia bilang gitu. Ya, kelihatan lah. Waktu dia dengar kamu sakit, dia khawatir banget. Kayak orang bingung gitu mukanya. Bahkan dia sempat nekat, katanya dia mau nyamperin kamu ke rumah. Untung keburu dicegah sama aku dan Emir. Emir siapa? Temannya dia di pengungsian. Kenapa dia nggak jadi datang? Karena kita pikir ini malah makin bahayain semua orang. Termasuk kamu dan keluarga kamu. Gimana kalau kita selfie? Buat Borang. Biar ada bukti sekaligus supaya dia tahu dan bisa lihat kamu sekarang gimana. Yuk. Iya. Please. Kamu kelihatan seneng dong. Oh, dari sini nih. Bagus. Kamu sayang banget ya sama Borang? Amat sangat. Mau order sekarang, Bu? Saya jus mangga aja. Ya. Yang pedes-pedes aja, Mas. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Ustadz. Udah ngopi belum? Belum. Sama. Ngapain nanya? Om, tadi siang ada adegan apa sih? Pakai acara nangis-nangis gitu? Oh itu Haji Royani. Rupanya dia itu nungguin istri dan anak cucunya nyariin dia. Ya Allah, kasihan banget. Kan anak istrinya udah meninggal kapan tahu. Oh ya? Dan dia nggak tahu itu? Mungkin saking shocknya, trauma, akhirnya jadi begitu. Karena memang dari awal sendiri dia orang yang susah diingetin, nggak gampang nerima kenyataan, selalu ngebantah. Akhirnya dia hidup di alam fantasinya sendiri. Untung semua warga kampung merhatiin dia, ngerawatin dia. Termasuk Om Jalal. Of course. Udah pasti. Pak Jalal juga bisa tuh begitu tuh. Ya tapi mudah-mudahan enggak. Bisa apa Pak Ustadz? Udah biasa pede abis, narsis, walaupun maksudnya bercanda. Tapi suatu ketika jatuh miskin, sifat itu belum tentu ikut hilang. Jangan bawa-bawa jatuh miskin dong. Sekedar ngingetin Pak Jalal, ngingetin doang. Iya dong, gimana itu tentang cerita meninggalnya istrinya Bang Acip? Oh iya Pak Ustadz, jadi beliau itu meninggal di sebuah musola. Dan dengar kabar, ketika sebelum meninggal, beliau sempat cerita ke jemaah perempuan yang ada di situ tentang dia siapa, suaminya siapa, ya gitu. Terus gimana ceritanya ente bisa ke musola itu? Jadi gini Pak Ustadz, Kalila sama Domino kebetulan pernah ke musolah itu. Nah, Kalila ngobrol sama dia tuh, tapi nggak tahu kenapa nggak kepikiran tuh Kalila buat nanya-nanya dia siapa, dari mana, mau kemana. Padahal dia cerita ke Kalila kalau dia itu abis kepisah sama suaminya waktu kebanjiran. Tapi ya nggak tahu kenapa Kalila nggak kepikiran sama Bang Acip. Lupa banget. Innalillahi, yang namanya lupa ya mau gimana lagi? Allah yang menanamkan ingatan seseorang
melalaikan kita, mencabut ingatan, kemudian menanamnya kembali. Itu hak Allah. Rasulullah saja pernah lupa. Kalau tanpa sengaja beliau pernah menyakiti hati orang. Dan orang itu sendiri yang mengingatkannya. Manusia itu, kita nih, memang itu tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Gudangnya bahkan. Lupa salah itu kita. Dom, terus ada info apa tentang Bang Acip sama Bang Jack nih? Belum ada Pak Ustadz. Sampai detik ini kita masih berusaha semaksimal mungkin. Bu Lurah juga ikut nyari, Pak Ustadz. Oh iya, kayaknya Bu Lurah ada perhatian tuh sama Bang Jack. Nah, feeling saya juga begitu tuh. Roman-romannya gitu kalau ngeliat mukanya kayak ada serer gitu. Kalau gitu, ntar kalau ketemu, kita kawinin aja. Hah? Kalau Bang Jacknya mau, kalau Jack nggak mau? Pasti mau, Pak Ustadz. Udah, kita paksa. Kalau nggak mau, kita keroyokin. Cuman keroyokan begitu. Wah, udah kayak geng motor. Udah, ente aja nerusin dah ente dah. Allah, Pak Ustadz, nggak begitu. Mau nggak? Pak Ustadz.